Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadaku, kata Allah, aku akan ijabah. Berarti kalau kita doa, berarti itu kan perintah. Ud'uni, perintah. Allah mengajak kita, memerintahkan kita berdoa. Dan Allah juga menjanjikan, astajib lakum, aku akan ijabah. Saya mengambil kesimpulan dari ayat ini, dan ada ayat yang lain. Saya suka berdoa seperti ini. Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu sesuai perintahmu. Sesuai perintahmu. Karena yang memerintahkan kita doa siapa? Allah. Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu atas perintahmu. Ya Allah, aku mohon diijabah sesuai janjianmu. Bisa enggak hafal doa ini? Nah, ini doa saya ini. Bisa? Itu kalau bahasa Arab namanya ta'wilul Quran. Namanya ta'wil Al-Quran. Mengambil ayat, memahami ayat tersebut dan bisa mengeluarkan doa dari makna daripada ayat itu. Allah memerintahkan kita berdoa dan Allah janji akan terima. Ya Allah, aku berdoa sesuai perintahmu. Karena Allah memerintahkan saya berdoa, aku berdoa. Tapi aku mohon diijabah sesuai janjianmu. Karena sungguh innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Sebenarnya mengucapkan doa atau melafazkan doa itu kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Tidak harus sesuai kata yang saya sampaikan, tapi yang saya harap Bapak Ibu fahami apa yang saya makna, apa yang saya maksud, dan ucapkan. Bisa anda membuat ucapan sendiri yang bisa menjadi tanda hubungan anda sama Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah hubungan hamba sama Allah. Ada satu ayat di suratul Baqarah 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ada sekelompok orang datang kepada Rasul. Ini sebab nuzul ayat ini. Arabbuna qaribun fanunajih am ba'idun fanunadih. Mereka bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah Allah dekat? Cukup kami bermunajat fanunaji, atau Allah jauh perlu munadat? Munadat dalam bahasa Arab panggilan bagi orang yang jauh. Munadat. Kalau munajat orang yang dekat. Makanya dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kita bermunajat kepada Allah. Makanya ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah dekat? Cukup kami munajat, artinya tidak perlu kerasi suara, tidak perlu teriak-teriak, karena Allah sudah dekat. Munajat namanya.
kalau bahasa Arab. Makanya ketika saya mendapatkan kata munajat dalam bahasa Indonesia, ini sebenarnya dari bahasa Arab. Munajat bahasa Indonesia sama munajat dalam bahasa Arab. Tapi punya makna. Kalau yang selama ini Bapak Ibu yang fahami barangkali daripada munajat, doa kan? Ada arti yang lain selain doa? Tapi kalau dalam bahasa Arab munajat, doa kepada Allah yang sangat dekat. Itulah artinya. Munajat, berdoa kepada Allah yang sangat dekat. Makanya disebut kata munajat. Beda sama munadat. Terakhir T. Munadat. Munadat itu adalah panggilan bagi orang yang jauh. Misal kalau ada orang jauh, bilang apa? Fulan, saya di sini. Kan dia jauh, biar dia perhatikan kita. Itu kalau dalam bahasa Arab nada. Nada panggil orang yang jauh supaya dia bisa mendengar kita. Sahabat bertanya, Rasul, apakah Allah dekat? Cukup kami munajat atau Allah jauh? Perlu kami munadat. D dan terakhir T. Munadat. Rasulullah SAW diam, tidak menjawab. Turunnya wahyu membawakan ayat ini, Suratul Baqarah ayat 186. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kalau ada yang bertanya apakah aku dekat, wa idza sa'alaka ibadi anni, atau jauh, jawablah, fa inni qarib, aku sangat dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Menijabah doa orang yang berdoa. Ini jaminan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi jangan ada bahasa yang berkata doa aku tidak dijabah. Itu salah. Karena Allah berfirman, bahkan ada ikatan, yang berdoa kepada aku ijabah. Artinya apa? Yang tidak berdoa kepada aku, buat apa aku ijabah? Betul enggak? Berarti Allah sudah kaitkan yang berdoa di, yang tidak berdoa tinggal anda milih. Tapi tidak boleh ada bahasa aku berdoa tapi kainnya diijabah. Oh, berarti salah kita. Tidak sesuai kalamullah, tidak sesuai ayat Al-Quran, bahkan tidak sesuai janji Allah, sebagaimana kita baca tadi di surat Ghafir, surah 40 ayat 60. Jadi jamaah sekalian, ketika berdoa, yakini doa itu bukan terpilih untuk seorang tertentu. Boleh minta doa sama orang salih, guru kita, ulama, kiai, habaib, boleh. Ketika kita berkesempatan jumpa mereka, tolong doain, semoga lancar, boleh. Tapi kalau udah ketemu, dah mau berdoa, mau enggak? Ya harus mau. Masa tunggu-tunggu orang-orang yang salih datang baru kita minta? Atau kita capek cari ke sana kemari? Kalau kita kebetulan di tempat yang tidak ada orang salih, bagaimana? Masa tidak mau berdoa? Kalau tidak mau berdoa, itu justru tanda orang sombong. Berdoa dengan keyakinan Allah pasti ijabah. Jangan ada sedikit keraguan, apakah mau enggak Allah terima doa saya?
Fantas gak saya diterima doa? Perbuatan perilaku saya seperti ini. Jangankan doa kita, kira-kira siapa yang lebih jahat, kita atau setan? Hah? Oh, jawab dong. Oh, kalau ada yang jawab aku lebih buruk dari setan, na'udzubillah, ini kenal diri banget ini. Tak ada yang lebih buruk dan jahat daripada setan. Setan pernah berdoa, Allah ijabah doa ni. Apalagi kita. Setan yang sudah namanya seburuk makhluk, yang sudah terancam di masuk neraka, yang sudah berupaya untuk mengajak manusia masuk neraka, pernah berdoa. Tahu enggak doanya apa? Ketika dia menolak perintah Allah bersujud kepada Nabi Adam, Allah usir dia dari rahmannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala ancam dia masuk neraka. Apa permintaannya? Dia minta satu, kalau memang seperti ini, ya Allah, mohon panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Satu-satunya makhluk yang umurnya panjang sampai hari kiamat itu syaitan. Masih hidup. Sampai akan datang satu saat, itu menjadi salah satu ciri hari kiamat. Di akhir zaman, sudah di ujung dunia, Allah kirimkan sebuah angin. Setiap manusia beriman mencium angin itu, dihirup angin itu, akan langsung mati. Yang hanya tersisa di muka bumi, yang tidak ada orang mengucapkan la ilaha illallah. Habis. Dan mereka sendiri yang nanti yang menjadi seburuk-buruk manusia di muka bumi, yang tidak ada sedikit pun beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang akan menghadapi proses kejadiannya hari kiamat, sampai mereka mati semua total, baru Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup, dan kemudian keluar suara yang kencang, dan dihidupkan semua manusia kembali, yang baik, yang buruk, yang salih, yang talih, yang beriman, yang tidak beriman, semua akan dihidupkan kembali sama-sama. Jadi syaitan diijabah doanya. Kira-kira mana yang lebih fantas diijabah doa, syaitan atau kita? Kita sujud karena Allah, ibadah karena Allah, cukup di hati memiliki iman kepada Allah, itu sudah cukup menjadi bukti diijabah doa kita. Apalagi kalau disertai dengan berbuat kebaikan yang lain. Jangan ada yang membuat kita putus asa. Salat kita jarang, atau banyak lambat salat, atau ketiduran salat. Yang namanya manusia, bertaubatlah. Taubat. Suka ketiduran salat subuh, insya-Allah ada satu saat taubat, insya-Allah bangun salat subuh. Jangan menjadikan dosa membuat kita putus asa dari segala hal. Semuanya berdosa, bahkan harus berdosa. Tak ada manusia yang tidak berdosa. Sampai Rasulullah SAW bersabda, bukan kata saya, tapi itu bersabda Rasulullah SAW, kullu ibnu Adam khata', semua keturunan Adam bersalah, berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, tapi yang baik atau yang terbaik di antara yang bersalah, yang suka bertaubat. Siapa yang makhluk yang tidak berdosa? Tahu enggak? Malaika. Malaika satu-satunya makhluk yang tidak boleh berdosa. Tidak boleh berdosa, tidak boleh lupa, tidak boleh lelah, tidak boleh capek, dan ibadah seterus-terusnya sampai mati. Mengapa? Karena Allah menciptakan mereka seperti itu. Allah menciptakan malaikat dari cahaya.
tugasnya la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tahrim, sifat mereka, karakter malaikat adalah mereka tidak pernah berdosa dan bermaksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mereka mengikuti dan melaksanakan perintahnya. Itu malaikat. Makanya tidak ada malaikat yang diajak bertaubat. Tapi kita manusia harus berdosa. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, semua keturunan Adam bersalah, berdosa. Yang terbaik di antara mereka adalah yang suka bertaubat. Dosa sengaja, dosa tidak sengaja, dosa kecil, dosa tidak kecil, dosa tulisan. Sekarang karena kita bergaul dengan sosial media, pasti ada kata-kata. Ada dosa yang membawa perasaan, mengikuti perasaan, cinta, ucapkan kata-kata melalui WhatsApp atau bersama teman, melembar kata barangkali awalnya tidak sengaja membuat dia jatuh cinta, besok lama-kelamaan menjadi pacaran. Ini kan awalnya dari dosa ucapan. Ketik namanya, ketik dosa. Diketik dosa itu, ketik, tik, 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 tik. Awalnya enak kan? Awalnya hanya ngobrol kan? Ngobrol biasa. Lama-kelamaan ada ucapan. Berapa ketikan kita yang bertahun-tahun atau berbulan-bulan, berapa banyak yang kita, berapa kata? Coba. Makanya bayangkan jamaah sekalian, karunia dari Allah. Kalau setiap kata yang kita tuliskan ini dosa dan maksiat, Allah hukum kita habis. Sudah habis kita. Berapa ucapan yang kita ucapkan? Apakah anda bisa jamin segala ucapanmu 100% bersih? Tidak bisa. Ada yang anda ucapkan tanpa sengaja membuat orang lain tersinggung, itu dosa. Membuat orang lain sakit hati, apalagi kalau sengaja. Makanya kenapa kita disuruh banyak istighfar? Karena dosa-dosa yang kita lakukan, tanpa kita sadari, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu karunia, kata Rasulullah SAW, wassalatu ila salat mukaffirat. Salat dengan salat selanjutnya di antaranya adalah terhapus dosa-dosanya. Dari hari Jumat ke Jumat berikutnya terhapus di antaranya dosa-dosa kita. Dari Ramadan sampai Ramadan yang akan datang terhapus dosa-dosanya di antaranya. Dan ini kan karunia dari Allah. Kalau bukan karunia ampunan dosa-dosa itu, antara salat, antara azan dan iqamah, antara Ramadan sama Ramadan, antara Jumat sama Jumat, aduh, dosa kita bakal banyak sekali. Makanya ada seorang curhat kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, aku dulu suka tahajud, tiba-tiba malas tahajud. Apa jawab beliau? Terikat dirimu dengan dosa. Yang membuat kamu berat bangun tahajud dosamu, bukan malas. Ada orang, kok kenapa malas? Bukan malas, tapi ada dosa yang kita lakukan. Barangkali belakangan kita sering membuat hati ibu kita sakit. Ibu mengharapkan sesuatu, tapi kita malah menolak, membuat dia tersinggung. Di saat kita duduk bersama ibu, kita tidak merasa hatinya tersinggung. Kita pergi tidur malam hari, kok udah bangun tahajud. Oh, ternyata dosa kesinggungan hati ibu membuat kita terikat, tidak bisa bangun tahajud. Apalagi dosa yang sengaja kita lakukan. Jadi ketika kita merasa kekurangan ibadah, segera bertaubat dan istighfar. Karena kekurangan ibadah bukan karena malasmu, bukan karena merasa diri sudah bosan beribadah, tidak. Pasti ada dosa. Harus bertanya diri, dosa apa yang saya lakukan sampai saya
begitu malas ibadah. Dosa apa yang saya lakukan sampai sudah berubah sifat saya? Dulu saya suka salat di masjid, kok sekarang kenapa sekarang tidak suka ke masjid? Ada apa? Itu saking bahayanya dosa, sangat pengaruh dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita terus beristighfar, selalu beristighfar, jangankan kita beristighfar karena dosa maksiat, beribadah saja kita butuh istighfar. Contoh, habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus Astaghfirullah. Kenapa? Apakah kita berbuat dosa? Apa itu salat dosa? Tidak, salat itu kebaikan. Tapi kenapa kita diminta habis selesai salat beristighfar? Seandainya ada kekurangan dalam salat kita, pasti kurang khusyuk, kurang ikhlas, banyak kekurangan dalam salat kita, ya Allah mohon diampuni dengan istighfar. Maka Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan suka beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Ada satu riwayat 100 kali beristighfar. Bahkan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saya duduk satu majlis sama Rasul, saya suka mendengar bisikan Rasul beristighfar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ada satu riwayat, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu duduk, sekali duduk 100 kali, kata Abdullah bin Umar, saya mendengar bisikan Rasulullah SAW beristighfar seperti itu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Sudah hafal belum? Coba. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Memohon ampun, mohon diijabah dan diterima taubatnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat dan maha pelampun. Bapak ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi semua berdoa. Jangan ada yang ragu-ragu terhadap doanya. Dan ingat, doa kita pasti diijabah walaupun proses melalui 3 hal. Doa pasti diijabah walaupun proses melalui 3 hal. Yang pertama, diijabah doa kita menolak takdir yang buruk, menghilangkan takdir yang buruk. Contoh, kita memohon, ya Allah kasih aku jodoh, tapi jodohnya belum datang. Ternyata dalam takdir, karena kita sering berdoa meminta sesuatu, Allah sudah ijabah, tapi Allah memilih daripada memberi jodoh, ada yang lebih daripada itu. Apa? Ternyata ada takdir yang jauh lebih buruk daripada jodoh yang kita minta. Makanya Allah geserkan takdir buruk itu karena doa kita. Turunnya bala, turun bala dari langit. Bala turun dari langit. Doa naik dari bumi, dari kita. Pas di udara bertemu, bala sama doa berantem. Perkelahian antara doa sama bala. Yang kalah siapa? Bala, dan doa naik. Artinya bala tidak jadi turun. Itu saking kuatnya dan berkahnya doa kita. Berarti doa pasti diijabah. Proses pertama, doa yang kita minta Allah belum ijabah secara langsung sesuai permintaan, tapi Allah menolak sebuah bala
yang kita tidak tahu. Misal, tertulis dalam takdir kita hari ini akan kena kecelakaan motor. Tapi ternyata doa kita tidak pernah bilang, ya Allah selamatkan saya dari kecelakaan motor misalnya. Kita dah berdoa seperti itu. Tapi karena Allah melihat dalam takdir ada bala yang akan turun hari ini, tapi karena kita suka berdoa, Allah memilih mana yang baik. Allah yang lebih tahu mana yang baik. Apakah ijabah sesuai permintaan atau Allah memberi penggantinya yang lebih baik. Ternyata penggantinya yang lebih baik, Allah memilih tolak bala. Allah bisa saja kasih jodohnya tapi kena kecelakaan motor. Nanti merasa nyesal. Aduh, baru sudah nikah atau ketemu jodohnya malah dirawat di rumah sakit. Kesal enggak? Merasa aduh gimana gitu. Makanya percaya jamaah sekalian, pilihan Allah itulah yang terbaik. Ada orang minta sama saya, boleh enggak saya berdoa? Saya suka sama seorang misal. Saya jatuh cinta sama dia. Boleh enggak saya berdoa, ya Allah aku minta dia, si fulanah itu, si ini. Boleh enggak saya berdoa seperti itu? Saya jawab apa? Kira-kira jawab apa? Boleh saja. Tapi saya usulkan, serahkan aja kepada Allah. Dan apa? Ya Allah, kalau memang dia baik bagi saya, mudahkan. Kalau tidak baik, ganti yang lebih baik. Tapi gimana aku jatuh cinta sama dia? Nah, itu beda urusan. Nanti ada satu cerita, insyaAllah indah, bisa menambah wawasan buat kita. Yang kedua, diijabah doa kita dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai permintaan. Apakah saat ini atau besok atau bisa lama? Tapi kita percaya pilihan Allah itulah yang terbaik. Yang ketiga, doa yang kita minta atau yang kita selama ini bermunajat, ternyata bala masih terus menimpa kita. Musibah kita terus ketemu. Selesai satu masalah, tambah lagi masalah. Kemudian permintaan yang kita minta juga belum ketemu. Saya minta kerjaan yang bagus, belum ketemu. Saya sudah berusaha melamar kerja sana sini, belum ada. Terus mana doa aku selama ini, mana? Ternyata yang ketiga, jatuhnya yang di ketiga. Yang ketiga apa? Allah simpan doa kita buat di akhirat. Berarti tidak ada yang hilang di sisi Allah. Kalau tidak tertolak bala, tidak diijabah sesuai permintaan, berarti yakini, oh disimpan di akhirat. Sahabat dan orang salih lebih suka doanya selama di dunia disimpan buat akhirat, karena di akhirat bakal lebih butuh bantuan dan pertolongan Allah dan berkat doa kita. Faham? Walaupun sifat manusia ingin melihat secara langsung, minta, ya Allah minta rumah, ada rumah. Minta ini, ada ini. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Allah ijabah atau berikan sesuai permintaan kita, nanti kita berhenti berdoa. Apapun yang kita minta, ya Allah aku minta mobil, dapat mobil. Minta kerjaan, dapat kerjaan. Minta jodoh, dapat jodoh. Minta rumah, dapat rumah. Mau haji, dapat haji. Terus segala yang kita minta dapat. Habis, dah ada minta lagi. Terus berdoa enggak? Dah ada berdoa.
Tapi